Iya, ngikutnya kan bukan gubernurnya, tapi programnya. Programnya. Kan begitu, Pak. Mama sama Pak Prabowo kan PDI Perjuangan juga bukan dukung Pak Prabowo ketika Pilpres. Secara politik ya. Secara politik. Tapi kan politiknya mungkin berbeda, tapi dalam tugas pemerintahan kan harus sama. Abang berdua ini adalah bagaimana supaya selama 5 tahun ke depan pemerintahan ini selamat, tidak ada urusan sama KPK. Oh iya, benar. Nah ini gimana ini kiatnya ini, Bapak berdua ini? Bang Masinton kan selama ini dikenal berseberangan secara politik dengan Bobi Nasution. Kira-kira terjadi kendala nggak nih dalam proses 5 tahun ke depan? Kan bagaimanapun Bupati, Wakil Bupati kan harus koordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Betul nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra. Pada hari ini kita akan ngobrolin soal hasil pilkada serentak di Republik Indonesia. Tribuners, pada tanggal 27 November lalu di seluruh Indonesia kita sudah memberikan hak suara untuk pilkada 2024. Dan ada beberapa daerah yang pilkadanya begitu dinamis. Satu di antaranya adalah di Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Ya, memang banyak diberitakan dan kebetulan paslon yang bertarung di sana adalah paslon yang bukan kaleng-kaleng ini, udah politisi gaek ini. Dan beliau sudah dikenal. Satu di antaranya yang hadir bersama saya dan kebetulan beruntung beliau adalah telah mengungguli dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU setempat. Dan telah hadir bersama dengan saya Bang Masinton Pasaribu dan wakil beliau yaitu Pak Mahfud Effendi atau Bang Mahfud Effendi. Saya akan sapa beliau. Bang Masinton. Siap, Mas Pak Mahfud, Febi. terima kasih sudah hadir. Dan saya mengucapkan selamat dulu lah kepada Bang Masinton dan Pak Mahfud. Luar biasa. Dan saya kepingin kali ini Bang Masinton sama Pak Mahmud, ya, saya selalu seliru dengan Pak Mahfud kan, Pak Mahmud. Apa dinamika yang terjadi yang Abang alami berdua ini selama proses pilkada? Tentu saja mulai pendaftaran, campaign sampai pemungutan suara, sampai kemudian terjadi penghitungan, dan saya mengikuti pemberitaannya bahwa yang paling seru adalah ketika masa debat. Pak Masinton cerita dulu, nanti Bang Mahmud akan menambahkan. Jalan Bang. Iya, terima kasih Mas Febi dan terima kasih kepada Tribun Network, Tribuners. Ya. Udah diundang kemari saya dan Pak Mahmud. Nah, ya ini sungguhnya dinamikanya unik ya. Unik ya. Karena ketika putusan MK itu membolehkan persyaratan itu menjadi lebih ringan. Lebih ringan ketimbang undang-undang ya? Iya, ketika sebelumnya. Ya. Karena syaratnya harus 20%. Betul. Nah, putusan MK itu membolehkan syarat partai politik itu bisa PDI Perjuangan itu di sana itu 4 kursi dari 35 kursi. Nah, jadi ya berkisar nggak nyampe 20% gitu kan. Nah, sehingga kemudian kita bisa nyalon. Saya dan Pak Mahmud itu kemudian bisa nyalon. Nah, itu juga di last minute. Ya, karena fenomena pertama itu ada desain politik lokalnya itu melawan kota kosong. Menciptakan calon tunggal. Ya. Nah, calon tunggal ini kan cuma 2 tuh. Calon tunggal, fenomena calon tunggal pertama itu karena kalau dia legitimasi di daerah itu kuat, kecenderungan partai-partai politik akan mengusung dia. Dukungan ya. Nah, kalau ini yang kita baca tidak seperti itu. Fenomenanya pengen borong partai sehingga tidak ada kontestan lain. Nah, itu beda dengan ada beberapa daerah calon tunggal karena memang legitimasi dan kinerjanya bagus. Iya, itu kuat dia sehingga partai-partai politik merasa ya udah ini aja deh. Kira-kira gitu di masyarakat bagus apa segala macam. Nah, kalau ini tidak. Ini pengen borong partai semua sehingga nggak ada kontestan lain. Nah, ketika putusan MK itu kemudian PDI Perjuangan yang memenuhi syarat
pasca putusan MK di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah itu mau ngevaluasi kembali beberapa daerah-daerah yang bisa mengusung sendiri, Ya. termasuk Tapanuli Tengah. Nah, kemudian saya ditugaskan itu oleh partai ke sana. Nah, saya diinfokan pagi, ya kan? Nah, ini nanti kamu berangkat ke Tapanuli Tengah, malam nanti kita akan kirim surat tugasnya gitu. Udah kita berangkat sana. Nah, tapi sebelumnya memang sudah diinfokan coba cari wakilnya. Nah, kita komunikasi betul sama Pak Mahmud. Nah ini bagaimana ceritanya Bang? Bisa ketemu sama Pak Mahmud sebelumnya sudah kenal atau bagaimana ini? Ya, sebelumnya sudah kenal. Ya. Kemudian ya ngobrol-ngobrol. Ya udah, kalau kita tadi mau sama Golkar sebenarnya, tapi Golkar juga menunggu karena PDI sudah tahu dukung ikut calon tunggal tadi, tapi PDI kemudian mengevaluasi kan tugasan kita, ya udah. Alhasil jodohnya sama Pak Mahmud. Pak Mahmud biasa cerita untuk nambahkan Bang Masinton, gimana ketemu dengan Bang Masinton dan akhirnya Pak Mahmud oke gitu gimana ya? Memang saat itu memang ada LO dari Pak Masinton datang ke rumah, ya kan, untuk menawarkan kepada saya gitu. Waktu itu kan memang betul-betul sangat singkat ya. Jadi saya pun dipaksa diajak seperti itu kan. Ya saya jawab saja, kalau untuk berjuang di Tapanuli Tengah ini saya siap, ya kan. Namun ya mengenai materi itu belakangan saya bilang. Nah, begitu. Jadi karena saat itu memang waktu benar-benar singkat, itu saya okekan, akhirnya ketemulah kita. Jadi kalau Pak Mahmud masih ingat, pada waktu itu Pak Mahmud oke itu berapa waktu sebelum pendaftaran ditutup? Hanya 1 malam. Jadi Pak. ini ditawarin, besok harus daftar. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu ajaib gitu ya. Siap. Jadi Pak Mahmud waktu itu oke gitu aja gitu. Oke, siap. Karena memang kita ingin Tapanuli Tengah itu jadi benar-benar majulah seperti itu. Karena sebelumnya begitu kita mendengarkan kotak kosong ini, kita di masyarakat juga banyak bertanya-tanya kepada kita, bagaimana Tapteng nanti ya Pak, seperti itu pertanyaan sama saya. Ya itu bagaimana, saya kan bukan orang partai politik, saya tidak punya kewenangan di situ. Namun ketika ada yang menawarkan seperti itu kepada saya, maka saya sampaikan bahwasanya kalau untuk berjuang di Tapanuli Tengah saya siap. Seperti itu jawaban saya, Pak. Ya. Demikian. Bang, bisa memberi penajaman sedikit Bang. Yeah. Kok bisa sampai ke Pak Mahmud bukan yang lain itu bagaimana sih ceritanya? Ya ada beberapa nama tadi yang disuruhkan teman-teman ya. Iya. Nah kemudian kan teman-teman di sana, teman-teman simpul kita lah ya. Iya. Nah saya serahkan ke teman-teman itu karena saya nggak tahu detail orang per orang di sana. Ya. Nah Jadi kalian, abang percaya betul sama rekomendasi teman-teman Iya. di simpul di sana. kalian carilah orang yang karakternya ya semangatnya sama-sama kita lah, kita bilang gitu. iya. Nggak perlu tanya duit, saya bilang. Yang intinya mau berjuang, konsisten, ya kan. Dari beberapa nama dijajakin ya, kemudian diputuskanlah Pak Mahmud, disampaikan ke saya. Oh, kebetulan sebelumnya pernah ketemu. Iya, pernah ketemu sebelumnya Pas saya pulang kampung, Ya, ngobrol, ya udah. Yes, oke, saya bilang. Ya, penting integritasnya bagus, semangat juangnya tinggi. Ya kita sama-sama intinya itu mau berjuang lah untuk kabupaten itu. Nah, pas saat kami mendaftar, masyarakat itu kita daftar malam kan. Nah, karena saya tibanya itu sore. Iya. Nah, malam teman-teman itu ngantar kami ke KPU. Karena itu hari terakhir ya. Iya, hari batas terakhir. pendaftaran sampai jam 23.59. Nah, kita diantar masyarakat itu, kami berdua, Iya. saya dan Pak Mahmud itu diantar pakai obor. Saya tanya, itu kenapa obor? Iya kan? Nah, mereka mensimbolkan bahwa obor itu adalah cahaya. Obor itu lambang, ya kami berharap ada terang gitu loh. Nah, sehingga disimbolkan tuh masyarakat bawa obor.
seperti pawai obor gitulah. Obor itu juga simbol ya agar ada cahaya dalam gelap gitu Penerangan kan. dalam Kemudian kegelapan, ya obor itu juga simbol perdamaian, simbol kebinekaan gitu kan, sehingga pawai obor. Nah, ketika kita diantar sampai KPU tuh dengan berbagai alasan sungguhnya karena udah ini analisa kami ya, ini bagian dari konspirasinya lah. Nama yang lama ingin menciptakan calon tunggal tadi kan. Nah, KPU tuh tanpa dasar ya dia tidak terima berkas kita tuh. Alias ditolak lah kira-kira gitu. Nah, kita minta penolakan berkas juga tidak. Tidak, ya. Dia ulur waktu sampai jam 23.59 tadi. Ya udah. Alhasil ya kita pulang. Ya. Sementara tuh masa di luar konsentrasi luar biasa tuh yang ngantar kita ya kan. Mereka udah resah, marah gitu kan. Ini apa kita bakar nggak? Ah gitulah. Nah kadang mereka udah teriak-teriak pengen nerobos bakar gitu kan. Ya jangan, dia bilang. Kita cari upaya lain lah. Dengan cara begini, ini kan yang nggak masuk akal, nggak logis sebenarnya kalau dalam undang-undang itu terima dulu harusnya. Karena pendaftaran yang buka pendaftaran kan KPU. Kita datang tuh harusnya diterima. Diterima, nanti diperiksa belakangan ya. Iya, baru deh berkas-berkas diterima, kelengkapannya, persyaratannya baru diperiksa kan. Nah mungkin mereka tahu syarat itu kita lengkap, sehingga mereka nggak mau terima. Alasannya begitulah, sampai habis waktu kan. Ya sudah, kita pulang, kemudian kita konsultasi sama teman-teman ya tadinya mau kita ambil upaya hukum lah, menggugat gitu ya dengan tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah itu. Nah kemudian ya saya komunikasi ke teman-teman di DPR, saya kan masih DPR. Nah kemudian tuh kita komunikasi ke praksi, kemudian teman-teman lain di Komisi 2 juga. Nah, diundang tuh KPU Bawaslu tentang persiapan pilkada. Nah, satu diantaranya adalah fenomena calon tunggal. Calon tunggal di berbagai daerah pasca putusan MK. Kan ada beberapa juga dimasalahin ada kendala-kendala tuh ketika daftar kembali itu. Nah dari situ kemudian KPU merekomendasikan ya dalam rapat Komisi 2 itu merekomendasikan supaya nggak ada dasar KPU kabupaten itu untuk menolak, dia harus terima dulu. Nah maka kita diperintahkan kembali untuk mendaftar. Oh jadi diperintahkan kembali dari Komisi 2 tadi itu Komisi 2. bersama KPU. Ada dasar PKPU apa segala macam. Nah mereka kita mintakan buat surat edarannya. Nah kita datang, kemudian ya coba mau diulur juga itu waktu. Nah kemudian ya kita desak supaya diterima, hasil diterima. Nah kelengkapan berkas ya cukup, kemudian penetapan calon ya kita ini. Jadi gitu. Pada waktu pendaftaran itu sudah ada dinamikanya ya berarti? Oh iya. Luar biasa sudah luar ya? biasa. Jadi antara pendaftaran tutup sama kemudian daftar lagi itu berapa jarak, Bang? Masih ingat? 2-3 hari ya? Iya, 2-3 hari ya? Tanggal 4 jadinya pendaftaran. Iya. Karena saya kemudian kan kembali ke Jakarta, ngikutin rapat dengan Komisi 2 kan. Saya ditugaskan oleh praksi ke Komisi 2 untuk menyampaikan persoalan yang kita alami sendiri itu sama beberapa daerah-daerah yang kotak kosong, calon tunggal. Nah itu. Jadi dari hasil itulah kemudian Abang balik lagi ke jadi dari awal tuh memang unik. Tidak mudah ya? Nggak mudah. Iya kan, penuh tantangan. Bahkan pertama di partai. Ya. Partai udah dukung ke sana, untungnya partai mengevaluasi kan begitu. Nah kita ditugaskan, kita daftar ditolak. Ya kita rapat di Komisi 2, kemudian Komisi 2 rapat bersama KPU, kemudian dalam kesimpulan rapat itu supaya tidak ada penolakan pendaftaran calon. Nah, KPU harus terima, baru kemudian diverifikasi kan itu. Baru kemudian kita bisa daftar tuh.
Oke, Bang, kalau boleh saya tahu Bang Masinton, di partai sendiri siapa yang paling menentukan sehingga kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengevaluasi kembali dukungannya dan lalu kemudian memerintahkan Abang untuk maju? Ya pasca putusan MK kemudian dievaluasi ya, DPP partai. Oh, makanya dalam konteks ini apakah keputusan itu murni di tangan Bu Mega atau DPP sebagai kolegial gitu? Ya DPP secara kolegial ya, dan juga ya peran Bu Mega tentunya ya. Nah, beliau kan coba tuh dievaluasi mana yang apakah daerah-daerah yang paslon tunggal coba dievaluasi. Nah itu faktor apa karena faktor legitimasi yang kuat Atau ada lain? atau ya? karena ada faktor ingin nggak ada kontestan lain. Nah kemudian ditemukanlah satu di antara itu Tapanuli Tengah. Oke. Kemudian kita tugaskan ke sana oleh Bu Mega. Oke. Nah, apakah sebelum ditugaskan untuk maju di Tapanuli Tengah itu Bang Masinton dapat arahan khusus itu atau enggak? Arahan secara khusus tidak. Tidak ya. Tapi ya sudah, ini ya kader. Suruh berjuang. Ya, Kita namanya ditugasin ya kita laksanakan tugas. Pak Mahmud, bagaimana menyesuaikan diri kan kenal sudah tapi kan belum akrab betul. Kan harus satu visi nih. Bagaimana dinamika ketika harus menyesuaikan diri dengan Bang Masinton yang memang sudah politisi kae ini. Iya, benar sekali. Jadi kan kita kebetulan ya mempunyai harapan yang sama barangkali ke Tapanuli Tengah ini kan. Jadi Pak Masinton ingin adanya perubahan. Sementara kita juga sebenarnya ingin perubahan di Tapanuli Tengah itu. Sehingga saya berusaha ya dengan memang selama ini juga kita kan sudah berbuat, artinya saya di sana sebagai tokoh agama juga, sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Haji, kemudian wakil ketua di Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian kita juga sebagai ketua BKM Masjid. Tentunya memang di sini saudara-saudara kita tuh banyak mengharapkan ya perubahan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga saya pun harus berkomitmen ya, saya harus bisa menjadi pasangan dari Pak Masinton selaku ibu ya. Dan ini setelah itu diskusinya, setelah terima penetapan tuh diskusinya kenceng nggak Pak? Tiap hari ketemu lalu diskusi terus untuk nyamakan visi gitu. Iya, kita sambil berjalan saja. Saya rasa memang sudah mempunyai harapan yang sama barangkali ya. Jodoh kali jodoh, Pak ya. alhamdulillah. Kalau jodoh itu mau gimana lagi kan gitu. Benar Pak sekali. Masinton mungkin bisa dijelaskan juga apa yang Abang alami, kan selain pendaftaran kan ada gelombang-gelombang cobaan yang lain ya. Selanjutnya ya terus. Bisa diceritakan Mbak, cobaan-cobaan lain berikutnya selama proses pilkada ini Pak? Ya banyak lah, black propaganda, bahkan ya jurusannya tendensius ya. Bagaimana tuh ya black campaign-nya lah ke kita kan, baik ke saya maupun ke Pak Mahmud. Ya macem-macem lah, termasuk sampai kemudian tuh anggota partai kami sendiri, anggota DPRD-nya malah melaporin saya itu karena ya ini bagian dari konspiran tadi itu, konspirasi itu tadi, yang dibilang kita melakukan pelecehan, penganiayaan, kekerasan, aduh. Ya. Saya tidak sepatah kata pun begitu tuh saya ladenin tuh Mas. Ya biarkan saja lah. Tapi faktanya tidak seperti itu gitu ya. Nah kemudian kan masyarakat bisa menilai. Nah gitulah. Lalu nah, waktu debat itu kan juga muncul tuh. Ya ricu-ricu lah. Sampai diberitakan seolah-olah ada senjata api yang mau dikeluarin gitu. Itu gimana sih Bang ceritanya Bang? Ya itu kita ngelawan orang yang sebenarnya gimana ya, orang yang ini gerombolan yang kita lawan, gerombolan orang yang selama ini arogan, pongah gitu lah. Jadi kemenangan kami itu sungguhnya adalah kemenangan rakyat tadi. Kesederhanaan melawan kesombongan, keangkuhan, itu aja tuh. Rakyat yang sederhana, dia punya prinsip, ya kan, pengen perubahan. Nah kemudian dengan ini sisa-sisa kekuatan lama ya yang sebelumnya mereka
bupatinya, DPRD-nya gitu kan. Nah, mereka yang merasa paling kuasa, paling punya banyak uang, ya gitulah. Kemudian melihat orang masyarakat biasa ini ya dianggap semena-mena aja gitu loh. Nah, jadi sungguhnya ada perlawanan secara ideologis di situ. Perlawanan masyarakat yang ingin berubah, dia nggak mau disemena-menakan, nggak mau ditindas terus. Nah, mereka berhimpun. Nah, mereka percaya dengan kita. Nah, kemudian mereka bergerak sendiri tuh, Mas. Ya. Gitu loh. Jadi kami banyak datang ke menghadiri acara-acara yang diundang warga. Pokoknya Pak Masinton dan Pak Mahmud datang aja. Nah, gitu. Nah, biasa dalam tradisi adat Batak itu kita diulosi. Nah, menariknya begini nih, Mas. Sebenarnya Tapanuli Tengah ini daerah yang ya sekarang tertinggal dan juga terlupakan. Terlupakan kenapa? Ini dulu daerah Tapanuli Tengah itu adalah satu dia bagian dari Karisidenan dulu, masih nyatu dengan Sibolga. Oh, ex Karisidenan Sibolga. Tapanuli. Oh, Tapanuli. Ex Karisidenan Tapanuli ya. Iya, dia berpusat di Sibolga dulu. Tapanuli itu kotanya Sibolga. Oh, ibu kota. Kemudian Sibolga jadi kota Madya sendiri, kemudian dia berdiri sendiri. Nah, jadi Mas Febi, daerah Barus itu bagian dari Tapanuli Tengah. Nah, ini bagian dari jalur perdagangan rempah Nusantara dulu, awal-awal abad masih, maka dikenal Kapur Barus. Iya. Yang konon ceritanya itu adalah untuk mengawetkan, makan mumi, parfum dan lain sebagainya itu berasal dari sini, dari Barus. Perdagangannya ya, karena dia di pantai barat, pantai barat Samudra Hindia, ke atasnya itu Aceh, India, kemudian ke sana Afrika kan, terus ke Timur Tengah gitu. Nah, jadi nah, selain dia jalur perdagangan rempah Nusantara, dia juga adalah bagian dari pusat penyebaran budaya dan agama tadi, gitu, Pak Febi. Maka tuh pada saat 2017 Presiden menetapkan Barus itu sebagai titik nol Islam Nusantara itu. Nah, di sana ada makam kalau nggak salah abad ke-6 apa abad ke-7 lah itu, abad ke-7 awal ya. Ada makam Syekh Mahmud yang itu ya di konon ceritanya itu dia masih di awal-awal abad permulaan penyebaran agama Islam. Nah, satu di antaranya ada di situ, makamnya ada di atas, kemudian makam-makam syekh dan aulia lainnya itu ada di sekitaran Barus itu. Kemudian hasil temuan arkeologi itu selain di daerah Lubuk itu ada pusat pelabuhan perdagangan lama dulu di awal-awal Masih, kemudian ada di daerah Badiri, Bendungan Jago-Jago ya. Itu ada juga ditemukan oleh arkeolog bahwa di situ ada pusat perdagangan dulunya. Itu ada peninggalan dari keramik, emas, dari Mongol, Persia, gitu. Jadi sesungguhnya ini adalah daerah yang tadinya hidup ya, awal abad-abad dulu. Nah, kemudian dia terlupa sekarang setelah ada Selat Malaka, jalur Selat Malaka itu hidup kan. Nah, ini yang mau kita tumbuhkan kembali nih. Oh, ya, gitu. Ini daerah bersejarah. Ya. Baik itu jalur perdagangan dan juga budaya dan keadaan. Jadi istilahnya mengembalikan kejayaan masa lalu gitu kira-kira ya? Ya, kira-kira gitulah. Kita kan punya berangkatnya kan dari sejarah itu. Jejaknya ada dan posisi letak strategisnya juga sangat relevan untuk dikembangkan. Gitu loh, Mas. Maka nanti kita ke depan itu bagaimana pengembangan bukan hanya Tapanuli Tengah, tapi kalau bisa tuh pengembangan di kawasan Tapanuli dan Nias. Ini kita bisa jadikan tuh Tapanuli Tengah itu jadi jalur perdagangan untuk ekspor barang, harus keluar masuk barang kalau via laut gitu kan. Karena dia letak strategisnya pantai barat itu. Oke, gitu ya. Bang, ini ada muncul informasi katanya Abang mau bikin
gebrakan bikin lift, eskalator untuk lokasi-lokasi wisata unggulan di Tapaluli Tengah. Emang bener, Bang? Iya, itu jadi kan Itu gimana itu anunya? idenya kan Idenya gimana idenya itu? sangat sederhana itu, Mas. Kan itu dari makam, ada namanya makam papan tinggi Iya. ya. Disebut kadang tangga 1000 ke atas, karena tangganya banyak. Oh, tuh. tangga menuju ke Dia lokasi di itu. atas, ada makam Mahligai, Iya, apa Syekh Mahmud. Syekh Mahmud juga. Sama nama. Kebetulan sama nama Jadi yang sama. itu sering dikunjungi ziarah. Nah, akses ke sana, orang naik tangga itu kalau yang udah tua kan Iya, susah tuh agak naik berat, gitu. itu berat. Nah, kita inspirasi sederhana aja itu. Kita lihat tuh, saya membahasakannya eskalator. Benarnya itu bisa juga pakai inklinator. Intinya adalah memudahkan. Memudahkan dari Iya, bawah ke atas ya, dari Pak? bawah ke atas. Itu teknologinya nggak harus yang canggih-canggih amat itu. Soalnya Iya, iya. itu ada di beberapa kabupaten tuh di Sumatera Selatan tuh ada. Kemudian di Bandung tuh tempat view ngopi-ngopi itu daerah wisatanya ditaruh begitu tuh, ditarik orang dari bawah ke atas. Nah, itulah itu memudahkan. Ya, iya, iya. Nah, kan tergantung kontur tanahnya tuh kan. Kita mau bikin lift kah atau eskalator atau lift atau inklinator tadi, itu kan tinggal kita sesuaikan aja nantinya. Intinya adalah bagaimana memudahkan mobilitas orang dari bawah ke atas ziarah itu, dia bisa ditempuh tanpa harus berjuang. Apalagi kalau orang tua kayak sulit deh mau nyampe ke atas itu berapa Itu ya meter. idenya itu ya, Iya. untuk memudahkan orang Iya. mencapai lokasi itu ya. Iya, iya. Iya, nah sebenarnya itu simpel sebenarnya. Dan itu bukan barang baru. Pak Mahmud, Siap. apakah sudah ada satu komitmen dengan Bang Masinton nanti perannya Pak Bang Mahmud ini apa nantinya? Sudah ada komit, biasanya kan kita ke depan tuh agak di awal itu kan bagus, tapi di tengah nanti ada sesuatu yang kurang sinkron. Ini untuk mencegah itu gimana, Pak Mahmud, enaknya, Pak? Itulah luar biasanya pasangan Masinton Mahmud ini, Pak. Karena kita kan sama-sama bor-bor katanya nih, Pak ya. Kalau kita nih Pak Masinton Pasar Ibu, saya marganya Lubis. Masih Jadi ini satu udah rumpun. satu rumpun. Jadi kita ini bor-bor marsada katanya. Bersatu nih. Jadi kita pun sambil berjalan sudah bisa sangat menyesuaikan gitu. Sesuai dengan mekanisme saja. Kalau Pak Bupatinya itu sebagai ayah, tentunya wakilnya itu sebagai ibu. Kita kan menyesuaikan tugasnya saja kan. Saya yang jaga rumah tangga. Jadi Pak Masinton ya bekerja sebagai ayah mencari. Ya kan? Itu ya kesepakatannya ya, komitmennya ya. Komitmen ya. Ya. Muka-muka samawa kan. Ya sama itu. Sederhana saja, Pak. Iya. Bang, kita memang secara nasional kepingin tahu lebih jauh lah. Sebenarnya Tapanuli Tengah ini hebatnya apa sih? Potensinya apa selain yang Abang ceritakan tadi, di masa lalu dia menjadi pintu masuk perdagangan? Apa yang bisa didorong supaya ini jadi lebih oke gitu Tapanuli Tengah ini? Apa, Bang? Jadi Tapanuli Tengah tuh unik deh. Dia masyarakatnya majemuk. Dia memang asalnya itu orang Batak. Kemudian ada akulturasi budaya tuh sama di wilayah pesisir tuh jadi budaya pesisir. Ada Minang, ada Aceh dan Melayu dan lain sebagainya itu sama yang Batak juga. Jadi di sana itu ya dia majemuk. Kalau di Batak itu meskipun dia beda keyakinan, dia persatukan adat yang namanya Dalian Natolu. Dalian Natolu ya. Jadi orang keyakinannya berbeda, tapi dia disatu dalam adat. Ketika umpama dalam satu acara keluarga, ya bareng-bareng tuh, umpama acara suka duka, suka maupun duka tuh pasti sama. Meskipun keyakinan berbeda-beda, jam makannya aja nanti pisah, karena saling menghormatin. Nah jadi satu potensi di sana itu ya satu tadi kayak keberagaman tadi. Satu kayak keberagaman ya. Iya. Jadi, terus keduanya, Bang? Nah
Tadi itu dalam aspek sosio masyarakatnya tadi ya, yang majemuk tadi itu. Nah, yang ini harus kita jaga terus. Nah, kemudian kalau secara alam, Ya. dia punya laut. Garis pantai lautnya itu, Tapanuli Tengah itu ya lebih kurang 200 km kalau tidak salah. Iya. Dia berbatasan ke atas itu sama Singkil Aceh, Subuh Salam ke atasnya itu, kemudian ke bawahnya dia berbatasan sama Kabupaten Tapanuli Selatan. Di daerah pebukitan dia berbatasan sama Humbang, Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Nah, potensi lautnya ini kaya. Oh gitu ya. Iya, ikannya, waduh, maka saya di sana berat badan. Jadi sana. oke, perikanan ya. Perikanan. Oke, terus selain perikanan Bang? Dan kelautan tuh ya, selain perikanan tadi itu, dia juga punya pertanian. Wujudnya apa Bang pertanian? Pertaniannya itu ya padi bagus. Nah, kemudian durian. Wah, sana tuh durian luar biasa tuh Mas Febi. Nanti harus, kalau musim durian saya harus kirim kemarin. Buat teman-teman Tribun. Iya. Makan durian asli sana tuh. Nah, itu durian. Kemudian itu kalau perkebunannya dia sawit. Sawit ya. Ada di beberapa daerah itu yang dia tanahnya pas untuk tanaman sawit. Nah, jadi tanaman-tanaman lainnya tuh komoditas seperti nilam, minyak asiri tadi itu. Nah, itu tinggal dibudidaya nanti dikembangkan. Ya. Nah, lainnya itu ya pertanian-pertanian tradisional gitulah. Ada tanam padi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Kemudian wisata alamnya, karena Oke, pantai barat, dia kalau kemari turun ke Jawa kan pantai selatan tuh, Samudra Hindia kan. Nah, garis pantainya panjang, kemudian luas, pantainya juga indah, ada pulau-pulau kecil gitu. Nah, ya potensi lainnya adalah selain pertanian, perikanan tadi, pariwisata tuh Mas. Ya, itu ya. Nah, kalau apanya perkebunannya sawit itulah salah satunya. Nah, Bang, Iya. kalau tidak ada perubahan yang luar biasa, Abang nanti dan Pak Mahmud akan dilantik jadi bupati dan wakil Amin. bupati, ya kan? Yang ngelantik adalah Gubernur Sumatera Utara yang Terpilih. terpilih, Iya. ya kan? Kalau tidak ada perubahan, ya Bobi Nasution. Iya. Dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan gubernur. Betul Iya, nggak? iya, iya. Kepala daerah kan nggak bisa kerja sendiri-sendiri toh. Iya dong. Nah, Bang Masinton kan selama ini dikenal berseberangan secara politik dengan Iya. Bobi Nasution. Kira-kira terjadi kendala nggak nih dalam proses 5 tahun ke depan? Kan bagaimanapun bupati, wakil bupati kan harus koordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Betul nggak Bang? Iya, iya Gimana benar. Bang? Jadi pertama, secara politik, yes oke, berbeda. Ah, Itu politik. ah. Tapi ketika dalam pemerintahan, dia harus sama kan. Karena pemerintah daerah, baik di provinsi, di kabupaten maupun kota madya, dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya kalau dalam konteks pemerintahan, tugas pemerintahan ya harus sama. Meskipun dalam sikap politik berbeda. Ya kan, artinya kita kan bisa memilah itu, Pak Mas Pep, antara tugas pemerintahan dengan sikap politik. Tentu sikap politik saya harus segaris sama keputusan politik partai politik saya, PDI Perjuangan. Nah, tapi dalam aspek pemerintahan saya harus senapas dan sebangun dengan tugas-tugas dan program pemerintahan dari pusat. Itu bisa itu Bang? Ya, harus begitu. Harus bisa ya? Ya, dan memang harus begitu. Dan dalam praktek memang seringkali Iya. tidak mudah dilakukan kan, betul kan Bang? Ya kan? Wah ngapain gua ngikut gubernur saya dipilih rakyat saya sendiri kan gitu kadang-kadang kan? Iya, ngikutnya kan bukan gubernurnya, tapi programnya. Kan begitu. Umpama sama Pak Prabowo kan PDI Perjuangan juga bukan dukung Pak Prabowo ketika Pilpres. Secara politik ya. Secara politik. Tapi kan politiknya mungkin berbeda, tapi dalam tugas pemerintahan kan harus sama. Gitu ya. Harus begitu. Gitu. Dan tampaknya abang berdua sanggup ya untuk melakukan itu ya. ini yang ditunggu ya kan supaya ini bisa jalan lancar Iya, harus- apapun perbedaan politiknya toh. Iya, kalau dalam politik sikap politik pasti berbeda. Tapi dalam tugas pemerintahan harus sama. Ya. Karena apapun pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya.
Nah itu kan amanah itu kan harus kita laksanakan. Ya, Sehingga yang mau kita bangun itu kan masyarakat. Ya, Pemerintah pusat itu membangun masyarakat, pemerintah daerah juga membangun masyarakat, sehingga kolaborasi dan sinkronis dalam program itu akan lebih mempercepat pembangunan untuk masyarakat tadi. Tapi abang yakin ya nanti tidak akan ada kendala komunikasi antara abang dengan gubernur ya nanti? Menurut kalau saya sih enggak lah ya. Enggak lah ya. Karena kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan sama-sama. Gubernur tugasnya adalah menjalankan tugas pemerintah pusat Benar. di provinsi tadi Ya, kan. betul. Nah, kami menjalankan tugas pemerintah pusat di wilayah kabupaten. Kan begitu tuh, Mas. Ya. Nah, tentu kolaborasi antara daerah, provinsi dan kabupaten dia harus sejalan dengan pemerintah pusat. Bang, Iya. abang sebagai politisi di tingkat nasional, politisi gaek, ya kan? Lalu Pak Mahmud juga begitu, orang yang meskipun beliau bukan politisi, tetapi tentu bergaul di tengah masyarakat. Iya. Yang sering jadi masalah sekarang ini, Bang, Iya. abang berdua ini adalah bagaimana supaya selama 5 tahun ke depan pemerintahan ini selamat, tidak ada urusan sama KPK. Oh iya, kan? benar. Nah ini gimana ini kiatnya ini, Bapak berdua ini, Itu. Abang berdua ini, supaya kita selamat ini 5 tahun Iya. ke depan, ya kan? Kan abang tentu kepingin ya berdua nanti kan 5 tahun, nanti 5 tahun ke depan syukur-syukur bisa jadi gubernur kan gitu, ya kan? Itu nanti lah. Tapi Kita kan mau ke harus kabupaten dulu. nih. urusannya kan harus bebas dari soal urusan sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Gimana Nah, abang dulu baru nanti. Kami komitmen lah untuk itu, dan saya juga komitmennya di situ, Mas. Kita ini ngejabat kan bukan karena untuk mencari kekayaan pribadi gitu kan. Nah, tentu tantangan kami adalah pertama itu kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dulu nih. Bebas dari praktek KKN tadi itu. Maka nanti kita akan siapkan sistemnya, semua itu berdasarkan indeks kinerja. Bukan karena biasa tuh kadang kita dengar tuh ya, bahkan di kabupaten kami tuh, untuk jabatan aja harus bayar tuh. Nah itu kita hilangkan dulu tuh. Iya, untuk dapat jabatan Iya, store tadi tuh. dua Nah, pada kepala daerah. ya nah itu kita hilangkan. Kemudian sistem monitoringnya kita jalankan. Tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan juga kita optimalkan. Sehingga tuh fungsi-fungsi pemerintahan, birokrasinya, dia bisa bekerja fokus melayani tadi. Tidak ada lagi yang namanya harus setor, budaya store kita hilangkan. Store no. Iya dong. No ya. Ah. Stop. Ya. Tapi kita kasih beban tugas yang bisa bekerja cepat melayani masyarakat tadi itu. Sehingga kemudian pelayanan primanya harus dimunculkan dan tidak ada lagi pungli-pungli. Nah, karena apa? Karena kita kan satu ya tadi ya, kita nggak minta beban, kita nggak ada pungut dia tuh. Kemudian dia bekerja sesuai dengan beban program tadi ke masyarakat, pelayanan dan segala macam. Kemudian kita kita optimalkan tuh dengan mekanisme pengawasan dan juga kita buat secara transparan gitu ya. Bagaimana tuh tiap rupiah tuh akuntabilitas pembiayaannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, baik itu ya kita ciptakan satu sistem juga dalam birokrasi itu, sistem digital apa segala macam. Agar itu memudahkan sistem dia bisa bekerja secara transparan, bisa diakses publik, bisa dilihat publik. Kemudian dalam aspek pertanggungjawaban pembiayaan, ya dia harus lebih bertanggung jawab, akuntabilitas tadi dikedepankan. Nah, menurut saya itu akan bisa kita meminimalisir potensi-potensi korupsi tadi. Nah, itu Mas. Nah, kemudian harapan berikutnya ke masyarakat itu adalah bagaimana kami berdua bisa menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kami. Persoalan infrastrukturnya, kemudian layanan publiknya, infrastruktur tempat kami itu aduh ngeri Mas kalau Ngeri. datang ke sana tuh aduh
Ini tantangannya ya. Wah, jalan-jalan desanya itu rata-rata nggak beraspal tuh. Nah, ini tentu dengan keterbatasan anggaran yang ada. Ya. Nah, ini kan kita harus kerja keras bagaimana mensinkronkan dengan program di pemerintah pusat sehingga kita bisa mempercepat pembangunan di Kalau Bang masyarakat di Masinton sana. orang pusat kan lobbynya biasanya kuat kan. Kalau lobbynya kuat kan banyak kucuran dana pemerintah pusat yang bisa diarahkan ke Tapalun di tengah kan Bang? Betul Ya, kan? kita pasti artinya tuh ya kita minta bantu. Liku-likunya kan Abang Iya. hafal kan? Ya kita minta bantu teman-teman lah, Lah, iya kan? baik di legislatif, DPR RI maupun di eksekutif agar bisa percepatan pembangunan itu bisa dirasakan masyarakat di Tapanuli Tengah. Karena Iya, selama masa ini, kalah sama wali kota Solo Bang? waduh, jangankan Solo ya, pembangunan di Tapanuli Tengah itu dibanding daerah-daerah kabupaten lainnya Iya. di Sumatera itu jauh tertinggal. Iya. Bahkan mirisnya lagi tuh Mas Pep, ada tuh yang namanya pekan ya, Ya, pasar pekan. Orang namanya tradisional pasar. pekan, ya itu nggak manusiawi itu. Ya selama ini dibiarkan begitu aja tuh, masyarakat dagang, dia jualan seminggu sekali di pekan gitu kan, dia jual sayuran lah, ada yang jual ikan, dia di tanah begitu tuh. Terus sebelahnya itu kalau hujan lumpur. Jadi dia bergelut di apa? Nggak ada tempat yang layak lah. Nah, Untuk berdagang. ya jangankan yang bagus, pemenuhan standar layak aja belum tuh. Standar minimal. Iya. Nah, maka saya bilang, saya selalu sama Pak Mahmud, kita jalan keliling, kita ini pemenuhan standar layak dulu lah ke masyarakat harus kita perjuangkan tuh. Terutama yang aktivitas ekonomi masyarakat tuh. Iya. Bagaimana dia dagang, ya jangan lagi sudah di tanah begitu dagangnya, sebelahnya kalau hujan lumpur. Nah itu kan nggak manusiawi. Nah kita mau bagaimana tuh kita buat standar layak dulu lah. Baru kalau pemenuhan standar layak ini kita bisa lakukan, kita sesuaikan dengan anggaran daerah yang ada, baru kemudian ke depan itu kita bikin standar yang lebih bagus. Kan begitu tuh Mas. Mestinya Bang Masinton sebagai politisi nasional bisa lah ya. Ya kan Insya temannya Allah, banyak, insya lobbynya Allah. kuat. Ya kita kan? memang dipilih masyarakat kan Ya kan? untuk berjuang. Bahwa partai Bang Masinton bukan lagi partai penguasa itu soal lain kan? Itu soal lain lah ya. Itu kita kan ada teman-teman dari berbagai partai. Lintas partai. Iya. Ya kan? Intinya kan kita mau mensukseskan pembangunan daerah sinkron dengan program-programnya dari presiden seperti itu. Pak Mahmud, Siap. tentu saya mungkin bisa menambahkan Bang Masinton tadi supaya selama 5 tahun ke depan Abang berdua ini selamat dari urusan korupsi, kolusi dan sebagainya. Itu gimana Bang? Kalau Abang melihatnya gimana sebagai wakil ya? Ya tentunya kan kita melaksanakan tugas itu sudah ada referensi. Oh, ada ya, referensi, ya, ya. referensinya. Sehingga kita berharap kita tidak lari dari referensi yang sudah ada itu. Saya kira ketika kita melaksanakan tugas sesuai dengan arahan ya atau referensi yang sudah ada, kita mungkin mudah-mudahan bisa selamat dari upaya-upaya KKN mungkin yang tadi sudah disampaikan kan. Kami kira seperti itu Pak. Oke. Ya. Bang, ini pertanyaan pamungkas saya. Iya. Ini Pak Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto ini pernah bilang bahwa keunggulan Abang dari rival ini merupakan simbol katanya perlawanan terhadap mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Bener nggak sih Mas? Pernyataan ini. Ya. Atau ini sebagai sebuah apa ya penyemangat aja tuh gimana ini Bang? Ya jadi kan kalau kita lihat runutan di di politiknya gitu ya, dari mulai pileg, kan kita juga di dapil saya kursinya hilang. Dari 2 kursi tinggal 1. Nah kemudian tuh ya kita berjuang lagi di pilkada. Nah di pilkada kita berjuang sekeras-kerasnya lah dengan masyarakat tadi. Nah banyak tantangan memang. Kami berdua tuh menghadapi pembusukan politik, ya dipitnah begini ya, kita jalanin, kita hadapi gitu. Kemudian kita
tantangan berikutnya adalah politik gaya premanisme yang kita hadapin. Kemudian politik uang yang kita hadapin. Yang menghadapin ini semua ya masyarakat tadi. Iya. Kita cuman kasih panduan, arahan dan menguatkan perjuangan mereka. Jangan pernah takut dengan intimidasi, jangan pernah takut dengan kekerasan dan premanisme. Kalau itu kalau kondisi lapangan harus hadapi. Intinya jangan pernah memulai. Nah, saya selalu sarankan begitu. Orang untuk membela diri, ya kalau semut aja diinjek-injek pasti lama-lama dia ngelawan juga kan gitu. Nah, masyarakat yang selama ini teraniaya, mereka bersama kita keberaniannya muncul, kesadaran untuk menentang tadi muncul, dan kita selalu mereka lihat kita konsisten gitu kan. Nah, dalam politik uang itu Mas, itu menarik itu. Ya. Mereka bagi-bagi uang gitu ya. Iya. Setiap desa, nah diikutin sama tim kita, masyarakat Diikutin, itu. Sehingga ruang geraknya itu dibatasi. Bahkan tuh kontak fisik di berbagai lokasi. Iya. Gitu. Kontak fisik bener. Nah gitu. Nah, terus kemudian ada yang duitnya sudah beredar di masyarakat oleh sebagian masyarakat itu, ya udah nggak apa-apa ini kita terima, tapi milihnya Mas Inton Mahmud ya. Jadi itu artinya bahwa uang bukan segala-galanya dalam faktor pemenangan itu. Bahwa dalam kegiatan politik itu butuh uang, iya. Tapi uang bukan satu-satunya faktor. Nah, itu terjadi di Tapanuli Tengah. Itu fakta itu. Fakta. Jadi semangat masyarakat melawan politik uang itu juga tinggi. Masyarakatnya itu dia kadang menyelinap diam-diam. Dia lihat timnya mana, sampai di videoin tuh ada yang disumpah. Harus milih A, kasih duit gitu. Diam-diam perlawanannya muncul terus. Jadi itu sungguhnya kemenangan kami ini kemenangan masyarakat Tapanuli Tengah yang mereka bangkit ingin ada perubahan tadi itu. Ya gitu ya. Itu. Ini supaya penonton kita, pembaca kita itu lebih akrab. Kalau Bang Mas Inton sudah banyak dikenal, saya kepingin Pak Mahmud Effendi cerita sedikit mengenai dirinya, Pak. Oh, Dia kan lahir di mana dulu, karirnya gimana gitu, supaya lebih paham gitu kan. Kalau Pak Mas Inton nggak. Oh iya benar. Benar, terima kasih Bapak. Jadi kalau saya itu lahirnya di Tanjung Morawa. Medan ya Pak ya? Iya, Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Medan. Di pada tanggal 17 Agustus 1971. 17 Agustus. Benar, 17 Jadi Agustus. Bapak yang rayain ulang tahun ini seluruh Indonesia ini. Benar Kau sekali. udah bikin ulang tahun Bapak. Satu republik. Iya. Jadi kemudian saya dulunya sekolah di Medan dan madrasah aliyah di Jalan Pancing Medan. Tahun 90 tamatnya. Kemudian saya jadi tentara. Masuk ke TNI. TNI. Masuk TNI dan saya kebetulan ditugaskan di Korem 023 Kawal Samudra. Di mana itu Pak? Di Sibolga. Oh Sibolga. Jadi jadi Bapak tugas di Korem di Sibolga. benar, wilayah Tapanuli lah. Ya. Gitu. Sehingga tahun 95 nah, saya masuk kota Sibolga pada bulan Agustus. Kemudian sampai tahun 2020 kemarin saya pensiun dini, Pak. Terakhir tugas di mana Dedi? Terakhir saya menjadi Komandan Koramil Di? di 05 Kolang, itu wilayah Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Oh, jadi Bapak tugas di wilayah Tapanuli Tengah ya? Benar. Terus kemudian pensiun dini. Pensiun dini tahun 2020 kemarin. Ya. Terus setelah pensiun dini Pak, jadi pengusaha Ya, atau gimana? kebetulan saya kemarin berusaha peternakan ayam boiler. Jadi saya pensiun beternak ayam boiler. Ya. Uh, Di Tapanuli Tengah. Benar sekali, Iya, Pak. iya. Dan pangkat terakhir Pak Ya, Mahmud? pangkat terakhir saya kapten. Kapten Angkatan Darat, Angkatan ya, Pak, Darat, ya. Benar Oke. sekali, ya. Sampai jadi sekarang usia Bapak
usia saya sampai sekarang 53 tahun. Oh, 53 tahun. Dan kebetulan sama ya dengan ya benar sekali. Dan saya Kalau itu saya 35. dan saya itu berkeluarga dengan istri saya dari Tapanuli Tengah, marga Boru Simatupang. Ya. Jadi istri Bapak orang Tapanuli Tengah asli gitu ya? Asli Tapanuli Tengah. Namanya Mas Noni Simatupang. Itu ya. Iya. Nah, ini supaya pembaca kita, penonton kita lebih mengenal Pak Mahmud Effendi. Iya. Yang semula TNI, kemudian pensiun diri, dan kemudian sekarang bersama-sama dengan Bang Masinton, insya Allah nanti akan menjadi Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Siap. Dan kalau tidak ada aral melintang akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025. Betul ya Pak ya? Iya. Siap. Satu hari kemudian Pak Masinton ulang tahun. Betul gitu ya Pak ya? Iya benar. Mas Demikian. Pedinya tanggal 10-nya. Ya, demikian Tribuners ngobrol kita dengan Bang Masinton Pasaribu dan Pak Mahmud Effendi. Iya. Moga-moga mereka menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.